Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik saja ya, sehat-sehat saja ya. Oke, semoga bangun paginya tadi itu dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi dari hari yang kemarin untuk kita belajar lagi ya. Nah, hari ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 kita akan belajar melalui video pembelajaran kembali ya. Sudah siap? Nah, oke. Kalian sediakan bupenanya, bupena 6A dan buku tulis ya. Nanti ayo berlatihnya bisa ditulis di buku tulis. Nah, kalian boleh jawab, boleh, atau mau ikutin jawaban Lause juga boleh ya. Nah, perlu kalian ingat di dalam video ini Lause akan berikan penilaian KI3 kalian untuk tema 2, subtema 1. Oke? Nah, oke. Karena hari ini kita akan belajar tematik di tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Kita ada di subtema 1 dengan judul Rukun dalam Perbedaan. Nah, di video ini kita masuk di pembelajaran 5 sampai 6. Oke? Nah, oke, sebelum memahami pembelajarannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya kita ya. Apa-apa saja yang mau kita pelajari. Nah, untuk muatan IPS, kita akan belajar menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya SBDP, kita mau mengidentifikasi gerak tari dan pola lantai pada tari. Selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia. Kita mau belajar menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, selanjutnya ada muatan PPKN. Kita akan menuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Sudah? Oke ya, kita mulai belajar dengan muatan IPS. Kalian bisa buka bukunya di halaman 93. Nah, IPS itu, muatan IPS ada di halaman 93 sampai 94. Oke, mari kita bahas bersama ya. Judulnya adalah Penerapan Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kehidupan Sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu hari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, good, benar ya. Di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Good. Oke, kita lanjut dengan mengetahui makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada di lingkungan rumah. Bagaimana maknanya kalau di lingkungan rumah? Ada 4, yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, lalu bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang terakhir, rajin membantu orang tua. Siapa yang rajin bantu orang tuanya? Ya, good, khususnya anak girl ya, anak perempuan harus rajin bantu orang tua di rumah ya. Ya, oke. Selanjutnya, kita akan belajar di lingkungan sekolah. Makna di lingkungan sekolah seperti apa? Nah, di sini ada 5, yaitu mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Selanjutnya, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat itu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Toleransi dengan teman itu yang terakhir. Oke, siapa yang ngikuti pramuka? Ya, kita sudah kelas 6, yang kelas 5 kemarin kita sudah ikutin, kelas 4 kita mulai pramuka ya.
Oke, good. Tingkatkan terus pramuka kalian ya. Semoga lebih disiplin lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu ada 4 maknanya, yaitu kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, yang terakhir mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sudah paham? Sudah paham ya 3 maknanya ya? Oke, di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, di sini ada ayo berlatih di halaman 94. Kita akan kerjakan soal-soalnya. Yang pertama, soal yang pertama adalah tuliskan masing-masing 3 contoh makna proklamasi di lingkungan. Yang A itu adalah lingkungan rumah. Ya, yang tadi ya, barusan yang tadi kita baca. Yaitu apa maknanya? Ya, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, dan rajin membantu orang tua. Selanjutnya yang di lingkungan sekolah. Ya, good. Mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, dan mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Oke, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat maknanya itu adalah kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oke, sekarang nomor 2. Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad adalah pasangan atlet bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan tingkat internasional. Prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, yang mereka torehkan itu artinya yang mereka beri kepada Indonesia ya, itu maksudnya ya. Nah, pertanyaan yang A itu adalah apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada cerita di atas? Sudah tahu? Ya, bekerja sama dalam memenangkan perlombaan tingkat internasional. Yang B, apakah perjuangan kedua tokoh pada cerita patut ditiru? Kenapa demikian? Patut tidak? Ya dong, patut ya. Patut karena perjuangan kedua tokoh tersebut telah mengharumkan nama Indonesia. Jadi Indonesia bisa dikenal oleh negara-negara lain. Pertanyaan yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang A ada anak sekolah itu. Ada salah satu anaknya sedang bertanya, "Kamu sudah belajar untuk ujian nanti?" "Sudah dong, kalau kamu?" Nah, itu jawab anak yang satunya. Yang B, ada ibu yang berkata, "Terima kasih sudah menyeberangkan kami, Pak," katanya sama petugas yang membantu banjir itu ya. Nah, pertanyaannya adalah tindakan manakah yang sesuai dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang mana yang sesuai tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, yang B ya. Good, tindakan yang B. Karena membantu warga menyeberangi lingkungan yang terkena banjir. Paham ya? Kita lanjut ke muatan SBDP. Kalian bisa buka bukunya di halaman 95. Nah, kita akan belajar tentang pola langkai tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, 3 bentuk penyajian tari itu ada 3 ya. Bentuk penyajian tari ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Bagaimana tari tunggal? Nah, tari tunggal itu akan dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama-sama. Nah, maksudnya adalah
banyak nih, ada penarinya banyak, tapi dia satu saja yang menari. Atau mereka narinya itu satu-satu, satu tempat. Nah, seperti itu namanya tari tunggal ya. Nah, untuk pola lantainya itu adalah pola lantai horizontal biasanya. Horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, kalau tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari. Nah, tari berpasangan juga boleh dilakukan banyak penari, tapi secara berpasang-pasangan. Nah, boleh dilakukan banyak orang, tapi harus punya pasangannya masing-masing. Oke, itu maksudnya ya. Nah, pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, tari tunggal dan tari berpasangan itu biasanya pola lantainya sama. Oke, paham ya? Oke, nah untuk tari yang berkelompok, nah tari berkelompok ini seragam ya, beragam pola lantainya. Nah, tapi pola tari berkelompok ini dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, pola lantainya itu beragam, biasanya dia melingkar, angka 8, melengkung, atau boleh juga dia vertikal dan horizontal ya. Nah, biasanya kelompok ini dilakukan sama-sama. Nah, kalau dia kibarinnya satu, jadi mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, itu tari berkelompok ya. Oke, paham ya? Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 95. Kita akan kerjakan soalnya. Nah, soal yang nomor 1 adalah tuliskan ciri-ciri tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok serta contohnya. Berarti yang tadi ya jawabannya ya adalah ciri-cirinya itu kalau tari tunggal dilakukan oleh 1 orang penari atau banyak penari secara bersamaan. Pola lantainya berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contoh tarinya itu adalah tari jaipong dan tari topeng celana. Oke, selanjutnya tari berpasangan. Nah, kalau tari berpasangan dilakukan oleh 2 penari, ataupun kalau dia banyak penari boleh dilakukan berpasang-pasangan. Nah, pola lantai tari berpasangan itu berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contoh tarinya itu adalah tari serampang 12 dan tari payung. Nah, yang terakhir ada tari berkelompok, itu dilakukan secara berkelompok. Pola lantainya itu adalah pola lantai melingkar, angka 8, ataupun melengkung ya. Contoh tarinya itu adalah tari piring dan tari lego-lego. Oke, sekarang soal nomor 2. Perhatikan tari tradisional berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Yang A, pertanyaan yang A, tari apakah yang dilakukan secara tunggal? Tuliskan pola lantainya. Ada yang tahu? Ya, gambar yang A ya. Ya, itu gambar yang A adalah tari merak dengan pola lantai diagonal ataupun horizontal ya. Oke, yang B, tari apakah yang dilakukan secara berpasangan? Ya, gambar yang B ya. Gambar B. Nah, gambar B itu adalah tari ngeremo. Dia pola lantai diagonal. Oke, yang C, tari apakah yang dilakukan secara berkelompok? Sudah pasti jawabannya gambar yang C ya. Ya, itu adalah tari payung. Nah, tari payung ini pola lantainya melingkar, boleh juga pola horizontal dan vertikal. Simpa ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia di halaman 96. Judulnya itu menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Sudah? Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana,
kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini biasanya dibilang 5W 1H ya. Oke. Nah, di halaman 96 juga ada ayo berlatih. Kita akan kerjakan soal-soalnya ya. Sebelumnya di situ ada teks bacaan yang berjudul Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Nah, lalu akan baca, kalian juga bisa ikuti yang dari sana ya, ikutinya ya. Oke. Sangsaka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwirjo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan, misalnya mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Suhut Sastrokusumo atau yang sering disebut Suhut juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Nah, langsung akan kasih info nih ya. Yang si Suhut itu atau Suhut Sastrokusumo itu adalah salah satu pahlawan yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali ya saat pembacaan teks proklamasi Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus ya. Dia adalah salah satu pengibar ya. Oke, lanjut baca. Menjelang pukul 10 WIB, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dimulai tepat pukul 10 WIB. Upacara dilakukan tanpa protokol. Nah, pertanyaannya adalah, tuliskan informasi penting dari setiap paragraf pada teks tersebut dalam kolom berikut. Nah, kalian bisa buat kolom di buku tulis ya. Nah, sudah buat kolomnya, tulis judulnya informasi penting dalam teks pengibaran Sangsaka Merah Putih. Sudah? Oke, untuk paragraf pertama, kita temukan informasi pentingnya yaitu Sangsaka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Oke, sampai situ informasi penting di paragraf 1. Oke, kita lanjut di paragraf kedua. Paragraf kedua adalah informasi pentingnya upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih dimulai tepat pukul 10 WIB dan dilakukan tanpa protokol. Oke, sudah? Oke, kalau begitu kita masuk ke muatan PPKN di halaman 97 yang berjudul Pelaksanaan Nilai-nilai Persatuan dalam Perbedaan di Lingkungan Masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, itu salah satu yang kegiatan toleransi, yaitu membersihkan halaman pekarang rumah ya. Oh, taman itu ya. Oke. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat. Yang pertama itu adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Selanjutnya, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang terakhir, yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Oke? Sudah ya? Paham tidak? Paham ya?
Oke, selanjutnya ada ayo berlatih di halaman 97 juga ya. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang nomor 1 adalah tuliskan 3 contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggalmu yang membutuhkan kerukunan. Sudah? Oke. Nah, yaitu apa? Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka ya. Kalian sudah pernah melakukannya ya waktu ada gempa di Sulawesi. Good, itu perbuatan yang baik ya, tetap dilanjutkan ya. Selanjutnya, mempersilakan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, itu pasti ya. Membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku ataupun agama. Kita sudah belajar tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Tuliskan 2 manfaat persatuan dalam perbedaan yang kamu rasakan di lingkungan tempat tinggalmu dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang tadi, yang kita bahas tadi ya. Oke, kalian boleh berbeda dengan yang Lause karena tadi manfaatnya ada 3 ya. Nah, Lause ambil 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lalu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Oke? Sudah, pembelajaran hari ini selesai. Nah, perlu kalian ingat ya, tadi ya, Lause ingatkan kembali penugasan KI3-nya, yaitu di latihan soal subtema 1 dalam buku Bu Pena 6A halaman 98-100. Oke? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan teliti juga. Oke? Nah, kalau sudah dikerjakan, kirim segera ke Lause, jangan sampai lupa. Nanti sudah dikerjakan tapi lupa kirimnya ke Lause ya. Kalau sudah dikerjakan, sudah selesai, langsung kirim ke Lause ya, lewat WA Lause. Oke? Oke deh, sampai di sini pembelajaran kita. Bye bye.